Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Putra Suni dengan 3 digit terakhir 073 dari TERA Angkatan 24, kelas praktikum C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix, TK4S, T4RN, pengambilan data secara manual. Nah, yang pertama itu ada respon sistem. Respon sistem adalah reaksi atau keluaran atau output yang dihasilkan oleh suatu sistem ketika diberikan masukan atau input tertentu. Dengan kata lain, respon sistem menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap sinyal atau gangguan yang masuk ke dalamnya. Jenis-jenis respon sistem, yang pertama ada respon transient atau sementara. Respon awal yang terjadi sesaat setelah sistem diberi input, biasanya belum stabil. Contohnya, lonjakan tegangan sesaat setelah saklar dihidupkan. Yang kedua, ada respon tunak atau steady state response. Respon akhir yaitu respon akhir setelah sistem mencapai keadaan stabil. Contohnya, nilai arus atau kecepatan yang konstan setelah beberapa waktu. Nah, selanjutnya ada contoh respon sistem. Misal saat menyalakan lampu, inputnya yaitu tombol saklar ditekan, sistemnya rangkaian listrik dan bohlam. Respon sistem, lampu menyala, outputnya yaitu cahaya. Nah, dalam sistem kontrol, respon sistem digunakan untuk menilai kerja sistem seperti waktu naik atau rise time, waktu tunak atau settling time, lalu overshoot, dan kesalahan tunak atau steady state error. Nah, ini sistem open loop buat rangkaiannya seperti masukan, lalu controller, lalu plan, lalu keluaran. Dia tidak memberikan feedback kembali ke controller. Nah, sistem yang tidak memiliki umpan balik atau feedback artinya output tidak mempengaruhi proses pengendalian. Kontrol dilakukan hanya berdasarkan input tanpa memperhatikan hasil akhirnya benar atau tidak. Ini contoh sistem open loop. Yang pertama ada setrika listrik. Yang pertama ada sebentar. Yang pertama ada setrika listrik, yaitu suhu diatur dengan knob, tapi setrika tidak tahu apakah suhunya sudah sesuai. Yang kedua, mesin cuci akan berhenti setelah waktu tertentu, bukan karena pakaian sudah benar-benar bersih. Nah, ini ada sistem closed loop. Ini buat rangkaian seperti ini, masukkan, lalu controller, plan, lalu keluaran. Nanti outputnya itu memberikan feedback ke sensor, lalu diberikan lagi balik ke controller ini. Sistem yang memiliki umpan balik atau feedback yaitu output diukur dan dibandingkan dengan nilai yang diinginkan. Jika ada perbedaan atau error, sistem otomatis mengoreksi agar output sesuai dengan target. Contoh sistem closed loop yaitu AC otomatis. Sensor suhu mendeteksi suhu ruangan. Jika terlalu panas, AC akan mendinginkan lagi. Lalu cruise control pada mobil, yaitu itu untuk menjaga kecepatan mobil tetap sesuai yang diatur meskipun jalan naik atau turun. Nah, selanjutnya ini saya akan menunjukkan video ketika praktek menggunakan Autonix TK4S. Nah, selanjutnya saya akan membacakan untuk datasheet dari TK4S-nya itu sendiri. Ini ada yang pertama ada TK series yaitu pengaturan high function atau high performance PID control. Ini untuk fiturnya ada convenient parameter setting by the IQ master, lalu ada line up AC/DC voltage type, expect TK4N. Lalu ada ini dengan fitur manual, lalu ada comprehensive device management program. Nah, ini untuk high accuracy standard PID control. Ini buat pin-pinnya. Ada pin untuk output 1, output 2. Lalu ada power supply, ada ini. Lalu ini untuk spesifikasi dari TK seriesnya itu sendiri. Nah, ini untuk high accuracy standar PID control. Ini untuk connection. Ini untuk TK4N. Ini untuk rangkaian TK4S. Ini TK4SP, TK4M. Nah, ini untuk TK4H.
Nah, ini selanjutnya untuk parameter-parameter yang ada. Ini untuk parameternya, untuk cara men-setting parameter. Ini untuk men-setting parameternya. Nah, ini untuk input type dan range-nya. Nah, itu saja untuk datasheet dari TK series ini atau Next TK series ini. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merangkai dan saya akan menunjukkan bagaimana cara Autonix TK4S bekerja. Setelah itu kita akan membuat rangkaian seperti pada gambar. Lalu kita atur terlebih dahulu. Pertama-tama atur set point-nya atau SV, tekan tombol set satu kali, tampilan PV atas dan SV bawah muncul. Gunakan tombol atas bawah untuk mengubah nilai suhu atau set point. Tekan set lagi untuk menyimpan beban, lalu kita atur mode kontrolnya, yaitu tekan dan tahan set selama beberapa detik untuk masuk ke parameter menu. Lalu cari parameter kontrol, pilih mode on off untuk kontrol on off, PID untuk kontrol PID, dan lalu tekan set untuk konfirmasi. Lalu kita atur parameter tambahannya, misal menu hysteresis untuk mode on off, lalu PPTITD parameter proporsional, band integral time dan derivative time untuk mode PID, dan AT atau auto tuning untuk mengaktifkan agar controller otomatis menghitung nilai PID optimal, lalu jalankan kontrolnya. Ini rangkaian sudah jadi dan lampu juga sudah menyala. Langsung saja ini kita amati dan kita stopwatch di detik berapa dia akan mati sesuai suhu yang kita atur, dan dia akan menyala kembali pada detik berapa sesuai hysteresis yang telah kita atur. Nah, ini lalu saya akan menjelaskan tentang kontrol on off hysteresis. Itu kontrol on off hysteresis adalah jenis sistem kendali dua posisi yang paling sederhana namun banyak digunakan dalam pengaturan suhu, tekanan, atau level cairan. Prinsip dasarnya adalah menghidupkan on atau aktuator ketika nilai terukur atau proses variabel atau PV lebih rendah dari batas bawah, dan mematikannya atau off ketika PV lebih tinggi dari batas atas. Namun jika hanya menggunakan satu titik set point tanpa rentang toleransi, sistem akan sering mengalami kondisi chatter, yaitu keadaan ketika output on dan off bergantian sangat cepat di sekitar set point. Hal ini bisa menyebabkan haus pada aktuator, terutama jika menggunakan relay atau kontaktor. Untuk menghindari hal tersebut, digunakanlah hysteresis, yaitu lebar setelan antara titik on dan titik off. Hysteresis berfungsi memberikan zona bebas atau dead zone agar sistem tidak terlalu sensitif terhadap perubahan kecil di sekitar set point. Nah, buat cara kerjanya, misalnya kita mengatur set point suhu 40 derajat Celcius pada kontroler TK4S T4RN. Nah, jika hysteresis itu sama dengan 2 derajat Celcius, maka controller akan yang pertama menyalakan pemanas lampu pijar ketika suhu turun di bawah 39 derajat Celcius. Yang kedua, mematikan pemanas ketika suhu naik melebihi 41 derajat Celcius. Yang ketiga, akibatnya suhu akan berosilasi secara sempit di sekitar set point. Nah, jika hysteresis sama dengan 5 derajat Celcius, maka pemanas menyala ketika suhu di bawah 37,5 derajat Celcius. Lalu pemanas mati ketika suhu melebihi 42,5 derajat Celcius. Suhu berosilasi lebih lebar, tetapi kontrol lebih tenang dan relay tidak sering berpindah. Ini buat grafik yang diambil dari pengambilan data di
saat saat praktek ini 40 derajat Celcius dengan histeresis 2. Nah, ini buat buat waktunya itu per 10 detik. Ini dia dia per 10 detik dia akan naik terus. Nah, namun dia akan naik terus hingga selalu buat ini grafiknya dia akan 30, dia akan 4 sampai hingga 45. Ini salah ya, maksudnya ini 45 derajat dengan histeresis 2. Nih, ketika dia sudah mencapai 45 derajat, lampu akan mati. Lalu dia akan menurunkan hingga histerisnya 2. Dia akan menurunkan hingga 43, lalu dia akan menyala kembali. Lalu ada kontrol PID atau Time Proportional Control. Nah, PID tidak hanya menghidupkan dan mematikan aktuator seperti on atau off, tetapi mengatur besarnya aksi kontrol berdasarkan selisih antara PV dan SV, disebut error. Secara umum, P atau proporsional memberikan aksi berdasarkan besar error saat ini. Semakin besar error, maka semakin besar output. Sedangkan I atau integral itu menghilangkan error sisa atau offset dengan menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Nah, sedangkan di derivatif itu memperkirakan arah dan kecepatan perubahan error sehingga membantu mengurangi overshoot atau lonjakan suhu. Nah, time proportional output pada Autonix TK4S. Controller Autonix TK4S T4RN tidak dapat menghasilkan sinyal analog continue karena outputnya berupa relay on atau off. Untuk itu digunakan metode time proportional control, yaitu satu periode kontrol memiliki waktu tetap, misalnya 1 detik. Lalu di dalam periode itu, waktu on dan off diatur secara proporsional terhadap nilai error. Contohnya, saat suhu masih jauh di bawah set point, on 0,9 second dan off 0,1 second. Duty cycle-nya tinggi. Nah, saat mendekati set point, dia akan on 0,5 second dan off 0,5 second. Nah, saat suhu di atas set point, dia akan on 0,2 second dan off 0,8 second. Dengan cara ini, keluaran relay berperilaku seperti sinyal analog sehingga dapat dikontrol lebih halus dibanding kontrol on-off biasa. Nah, ini buat grafik pengambilan data PID pada saat praktek. Ini dengan PID P-nya 20 dan I-nya 0, lalu D-nya 0. Dia waktunya seperti ini, sama per 10 detik, suhunya seperti ini. Dia dari suhu 30 derajat Celcius, lalu naik hingga 59 derajat Celcius. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.